Saudara-saudari terkasih, sebagai umat beriman, kita sepakat bahwa kehidupan doa merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dengan berdoa, kita mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita mau menjalin relasi yang akrab dengannya. Tetapi jujur, kita kadang mengalami betapa sulitnya bagi kita untuk berdoa. Kadang doa kita hayati sebagai rutinitas belaka sehingga membosankan. Bahkan mungkin ada di antara kita sudah sampai pada titik yang jenuh. Tidak mau berdoa lagi karena doa tidak mempunyai apa-apa dalam kehidupan kita. Bersama dengan seorang murid Yesus, kita mau belajar dari Tuhan bagaimana itu berdoa. Dan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami yang bisa kita renungkan beberapa hal yang penting di dalamnya. Pertama-tama, melalui doa ini, Yesus mengajar kita untuk masuk dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Bahwa berdoa artinya membangun relasi yang akrab dengan Allah. Itu sebabnya pada bagian awal, Yesus mengajak kita untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Dalam tradisi bangsa Yahudi, seorang bapa adalah pribadi yang dekat dengan anggota keluarga. Seorang bapa itu punya kepedulian terhadap keluarganya. Jadi dengan menyebut Allah sebagai Bapa, kita diajak untuk masuk dalam hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Bahwa Dia bukan pribadi yang jauh, tetapi Dia dekat dengan kita dan memberi perhatian kepada kita. Lalu dengan sebutan Bapa mau diajarkan juga kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang hidup. Dia bisa mendengarkan, Dia bisa kita diajak dialog, bisa kita berkomunikasi dengannya. Lalu yang kedua, dari struktur doa Bapa kami ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama-tama dalam doa adalah Allah. Kita memprioritaskan Allah. Dalam berdoa, kita bukan mencari diri kita sendiri, bukan menunjukkan kehebatan kita, tetapi yang penting adalah Allah. Itu sebabnya kita diajak untuk menguduskan namanya dan memohon kedatangan kerajaannya. Mengapa nama Allah perlu dikuduskan? Supaya yang maha tinggi itu tetap kita alami sebagai yang kudus. Memang kita bisa menyebutnya sebagai Bapa, tetapi Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Lalu dengan memohon kedatangan kerajaan, bukan terutama dimengerti sebagai suatu wilayah yang orientasinya pada kekuasaan, tetapi kerajaan adalah situasi dekatnya Allah dengan manusia. Allah mau mencintai manusia. Dan bila Allah mencintai manusia, maka manusia dibebaskan dari segala belenggu. Lalu yang ketiga, setelah memprioritaskan Allah, kita baru diajak untuk memohonkan permohonan bagi kita. Tetapi patut dicatat, yang kita mohonkan adalah hal yang sangat kita perlukan. Dari doa Bapa kami ada 3 permohonan yang memang kita perlukan. Yang pertama, kita diajak untuk memohon makanan sehari-hari yang secukupnya. Supaya bisa berkembang, supaya bisa hidup, kita perlu makan. Tetapi makanan yang kita perlukan adalah makanan yang secukupnya. Jadi kita diajak untuk tidak menimbun bagi diri sendiri, untuk tidak egois hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kita diajak untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Lalu yang kedua, kita diminta untuk memohon agar Tuhan mengampuni dosa kita seperti kita mengampuni dosa orang lain. Setiap hari kita selalu berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi setiap kali pula Tuhan lebih dulu mengampuni kita.
Maka karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita, kita diajak untuk mengampuni sesama. Itulah ajakan pengampunan supaya kita dibebaskan dan orang lain juga dibebaskan. Memang dalam kehidupan sehari-hari, mengampuni bukan perkara yang gampang. Bahkan sering kali ada kesulitan, kita juga mengalami sakit. Tetapi dalam hal ini kita diajak untuk belajar dari Yesus yang berdoa di kayu salib, memohonkan ampun bagi mereka yang menyalibkannya. Lalu yang ketiga, kita dimohon agar Tuhan membebaskan kita dari pencobaan. Tuhan tahu bahwa di dunia ini ada kuasa gelap, ada kuasa kejahatan yang berusaha membelokkan jalan hidup kita. Maka kita diajak agar Tuhan membebaskan kita dari pencobaan, supaya akhirnya kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu bersatu dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, doa Bapa kami merupakan doa yang indah dan doa yang sempurna. Mari kita mendoakannya dengan penuh penghayatan, supaya kita bisa masuk dalam relasi yang akrab dengan Tuhan sendiri. Amin.